kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita baca secara bersama-sama di kitab Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi di ayat ini Daud itu membuat pernyataan sesuai yang ditulis di ayat ini, dan Daud menulis pernyataan ini ketika Daud ini berada di dalam masa-masa sukar, di mana putranya itu berusaha menggulingkan kerajaannya, dan Daud harus menanggung rasa sakit dari pengkhianatan dari penasehatnya yang terdekat. Nah, namun dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, Daud itu membuat pernyataan ini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, di mana Daud ini mengingatkan kepada kita. Hal ini tuh sesuai gitu ya dengan kondisi kita saat ini, di mana pandemi ini membuat kita ini cukup gelisah, membuat muncul banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tapi Daud ngingetin kita sekali lagi bahwa apakah kita mau memelihara kekhawatiran itu, atau kita mau menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak hanya mengangkat semua permasalahan kita, tapi Tuhan itu juga memelihara dan menguatkan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan? Kita baca di Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Nah, jadi dari 3 ayat ini Daud itu menguatkan kita ini untuk terus berseru kepada Tuhan setiap saat. Sesuai di ayat ini, di waktu petang, pagi, tengah hari, Daud menguatkan kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Nah, beberapa tahun kemudian Rasul Petrus itu juga menulis hal yang sama sesuai yang dikatakan Daud ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini adalah merupakan suatu pemberian yang terbaik. Apakah kita memilih untuk khawatir atau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Pemberian kita adalah tindakan iman yang mengatakan bahwa Tuhan mengarahkan pandangan pada Engkau, Tuhan, aku mengarahkan pandangan kepada Engkau dan menyerahkan kekhawatiranku pada Engkau, dan percaya Engkau akan memeliharaku dan menolongku di masa-masa yang sukar ini. Jadi yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama serahkan beban kita pada Tuhan. Kita sama-sama serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan nggak akan hanya mengangkat permasalahan kita, tapi Tuhan itu juga akan memelihara hidup kita. Jadi siapkan hati kita buat berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat
berkat-Mu sepanjang hari ini. Thank you Tuhan, meskipun di masa-masa seperti ini Bapa, tapi Engkau masih terus memelihara kami. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik pada Engkau, biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah melalui persembahan ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest Church. Thank you buat kesempatan yang diberikan Koko sehingga hari ini, Sabtu 17 April 2021, Koko kembali boleh melayani kalian. Kita masih dalam suasana Paskah dan 40 hari setelah Yesus bangkit, dia masih ada dalam dunia ini untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu hal. Ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai dengan 49. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging, dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi 40 hari setelah Yesus ini bangkit dari kubur dan sebelum Yesus terangkat ke surga, terdapat penampakan Yesus kepada para murid sebanyak 10 kali. Dan salah satu ini adalah yang kita baca, yang kita akan renungkan pada sore hari ini. Mengapa atau alasan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Siap untuk kita belajar? Sama-sama kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Bapa, aku mengucap syukur buat ibadah kami pada malam hari ini, dan biarkan kami boleh merenungkan sesuatu, kami boleh mendapatkan sesuatu, berbicara lewat hamba-Mu sehingga aku boleh menyampaikan satu kabar baik buat setiap teman-teman di Community Harvest Church. Terima kasih, berbicaralah buat setiap kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada 3 tujuan kenapa Yesus menampakkan diri kepada para murid yang kita bisa pelajari lewat perikop ini. Alasan yang pertama atau tujuan yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-38, dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat kepadaku. Para murid sudah tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesus itu akan bangkit. Tapi firman yang sudah mereka dengar itu pupus. Firman yang sudah mereka percayai tiba-tiba hilang karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus itu disalibkan dan mati di hari Jumat Agung di Bukit Golgota. Apa yang selama ini mereka imani, mereka yakini dan sudah mereka pelajari, termasuk dari kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya sudah dikatakan, ada nats yang mengatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ketika mereka melihat fakta kehidupan, mereka waktu melihat masalah terjadi, mereka lupa dengan janji-janji itu. Maka dari itu Yesus perlu hadir di tengah-tengah para murid untuk menunjukkan ini loh, sesuatu yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, satu firman yang disampaikan sebelumnya itu terjadi demikian gitu. Kita bisa melihat para murid ini begitu ketakutan. Seorang guru yang ada bersama-sama dengan mereka, yang membuat mujizat, yang dikatakan Mesias, juru selamat mereka, yang bisa membawa perubahan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mati, dan diturunkan dari salib, dikuburkan gitu. Pengharapan mereka seolah-olah lenyap gitu. Kita bisa lihat bahkan Simon Petrus, dia harus menyangkal Yesus 3 kali, ditanya, kenal enggak? Bukankah kamu murid yang bersama-sama dengan dia? Enggak. Yesus dikhianati oleh Petrus gitu. Ya, kita bisa lihat para murid sangat ketakutan sehingga mereka ada di dalam satu gedung atau dalam satu tempat pertemuan, mereka harus kunci pintunya. Para murid pada waktu itu begitu terserak waktu mereka melihat sebuah fakta bahwa Yesus itu mati. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang pernah difirmankan sebelumnya, apa yang pernah dinubuatkan sebelumnya, Yesus akan bangkit, itu akan terjadi dalam kehidupan mereka pada waktu itu gitu. Ya. Ada kabar simpang siur lah, murid-murid mau ditangkap lah, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat poin pertama dari tujuan Yesus menampakkan diri adalah Yesus itu mengubah yang namanya ketakutan, mengubah yang namanya keputusasaan, itu menjadi kekuatan baru. Kita bisa lihat Thomas ini nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ini loh, ke tangan yang berlubang paku, aku nggak akan percaya bahwa Yesus bangkit. Dan malam hari itu, Yesus datang mereka ini loh, tangan yang berlubang paku. Thomas Didimus, kalau nggak percaya, cocokkan jarimu ke lubang ini. Baru mereka percaya. Baru Thomas Didimus ini dari yang ragu-ragu jadi penuh iman karena dia melihat Tuhan. Simon Petrus yang pengecut, yang menyangkal Yesus 3 kali setelah dia ketemu dengan Yesus Kristus, mengalami pembaruan dalam kehidupannya. Imannya dibangkitkan, dia jadi penginjil yang berkobar-kobar penuh dengan api. Para murid ini memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia pada waktu itu. Dari yang semula mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami keputusasaan, mereka punya kekuatan yang baru. Maria Magdalena dari yang selalu bersedih, selalu menangis dengan keadaannya pada waktu itu, jadi penuh dengan sukacita kembali. Saudara, Yesus bangkit itu punya makna bahwa sukacita itu akan terjadi. Satu kegembiraan yang baru akan diberikan buat kita. Kekuatan yang baru akan diberikan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita punya ketakutan, kalau hari-hari kita punya putus asa,
Hari-hari ini kita bingung dengan apa yang sedang kita kerjakan, seakan-akan semuanya salah. Mau kerja A salah, mau kerja B salah, mau nggak kerja juga salah. Malam hari ini firman Tuhan jelas mengatakan semuanya akan Tuhan ubah menjadi kekuatan yang baru. Semuanya akan Tuhan ubah menjadi satu jaminan masa depan yang penuh dengan kesuksesan, yang penuh dengan berkat, penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Satu hal yang mungkin kita pandang di depan mata kita sesuatu yang jelek, satu masalah yang mestinya membuat kita ini desperate, Tuhan punya jalan keluar. Dan malam hari ini saya percaya lewat firman ini Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru buat kita semua, amin. Poin yang kedua, apa alasan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Kita bisa lihat di ayat yang ke-44. Dikatakan demikian, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara, saya percaya poin yang kedua, Yesus menampakkan diri ini untuk menggenapi janji dan nubuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya bahwa kita ini pernah mendapatkan janji, amin. Kita ini pernah mendapatkan satu nubuatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Kalau belum punya, Koko mau ulangi bahwa setiap firman yang diberikan itu merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terbang tinggi dengan kekuatan seperti Raja Wali yang terus naik dan gak pernah menjadi turun. Bahwa masalah-masalah yang kita terima itu gak lebih besar daripada kekuatan yang mampu untuk kita selesaikan. Bahwa kuk yang Tuhan berikan itu kuk yang ringan dan enak gitu. Semua Alkitab, semua firman yang kita baca itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Coba ingat kembali, apa janji yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah terima janji, tapi melihat realita, melihat fakta seperti yang para murid tadi lihat, mereka mulai kehilangan janji itu. Mereka lupa dengan janji penyertaan Tuhan. Mereka lupa bahkan dengan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah pernah buat sebelumnya. Karena mereka melihat satu masalah, mereka melihat hal-hal yang fakta-fakta di depan mereka yang tampaknya begitu menakutkan. Mereka lupa apa yang Tuhan pernah sampaikan dalam kehidupan mereka. Hari ini juga aku mau sampaikan semua firman yang sudah pernah keluar, semua Alkitab yang sudah pernah kita baca, itu adalah janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Memang ada kalanya kita belum terima janji itu, tapi Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah bohong. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Dan setiap apa yang sudah dinubuatkan dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Kok paham kalau mungkin di antara kita belum mengalami itu, sebagian mungkin sudah menerima, sebagian mungkin belum. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Itu sebabnya ketika Tuhan menampakkan diri pada para murid, Tuhan bilang, itu loh, sudah pernah dinubuatkan sebelumnya kok. Juga sudah berkali-kali diberitahukan dalam kehidupan kita. Aku sudah mengajarkan kepada kalian bahwa aku akan pergi. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Mereka nggak percaya, mereka lupa. Manusia itu hanya bisa melihat fakta yang ada di depannya. Kadang-kadang ketika menghadapi sebuah masalah itu kita nggak lagi ingat Tuhannya, ingat masalahnya, yang dipandang masalahnya. Padahal di belakang masalah itu kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup membuat kita itu terbang memecahkan masalah itu. Yang membuat kita sanggup untuk membuat masalah-masalah di depan kita itu jadi hancur berantakan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Itulah manusia itu. Malam hari ini aku mau ingatkan lagi kepada kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang pernah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba ingat kembali, coba kita renungkan kembali. Satu hal yang indah, satu hal yang bagus, Koko berdoa itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Tahun 2021, Koko dapat tema rema secara khusus dalam kehidupan Koko bahwa 2021 akan menjadi the year of expansion. Tahun akan terjadi ekspansi besar-besaran dalam semua aspek ya. Dan Koko alami dalam bidang pekerjaan Koko sendiri, ada ekspansi yang besar. Puji Tuhan sekarang apa usaha yang Koko rintis itu berkembang dari Medan sampai Ambon. Bahkan mungkin nggak lama lagi Koko ini akan tinggalkan Jakarta. Jadi Koko dan keluarga akan pindah dari Jakarta menuju ke satu kota yang baru. Kita lihat ada prospek yang cukup besar di sana. Koko sudah mulai cari-cari tempat tinggal. Koko sudah mulai pikirkan bagaimana angkut istri, angkut anak-anak, angkut suster gitu untuk pindah ke satu kota yang baru. Ya yang Koko nggak pernah nyangka, yang Koko nggak pernah berpikir bahwa Koko akan tinggal di kota itu. Tapi Tuhan buka jalannya. Itu janji yang Koko terima awal tahun ini, the year of ekspansi. Dan Koko percaya ketika Tuhan memberikan janji dalam kehidupan kita, Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab untuk merealisasikan janji itu. Stephen hanya yakin ini kita pindah. Yakin kita pindah.
Ya, satu kota ini Koko nggak perlu sebut dulu, nanti kalian akan tahu. Yakin kita pindah. Ya, kalau memang itu prospeknya bagus, Jakarta sudah bisa kita tinggal, Jakarta bisa kita rilis untuk berdiri sendiri, Jakarta sudah bisa settle, why not gitu, karena peluang yang besar itu belum tentu datang kali yang kedua gitu. Dan memang ini mungkin momen yang paling pas karena anak masih kecil, ya kan, nggak perlu sekolah dulu. Kalau udah sekolah mungkin lain cerita, kalau sekolah yang bagus ya harus di Jakarta atau di Surabaya, nggak bisa di kota yang lain gitu. Tapi ini momen yang tepat. Dan Koko waktu diskusi, waktu merenungkan, waktu berpikir, gila, Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat. Karena apa? Waktu Tuhan memberikan janji ke Koko the year of ekspansi, kita bisa lihat ini bulan keempat, belum ada setengah tahun, tapi janji tersebut Tuhan mulai bukakan satu persatu, pintu Tuhan mulai bukakan satu persatu. Kalau Tuhan yang sama pernah janji dalam kehidupan Koko dan menggenapi dalam kehidupan Koko, Tuhan yang sama juga Koko percaya, yang sudah berjanji dalam kehidupan saudara, yang sudah berbuat dalam kehidupan saudara, Tuhan sendiri akan bertanggung jawab untuk memenuhi dalam kehidupan saudara. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita ragu dengan apa yang harus kita kerjakan. Koko percaya, amini janji-janji itu. Jangan pernah kecewa dengan janji yang belum tergenapi. Jangan pernah memikirkan bahwa janji itu nggak akan tergenapi. Jangan pernah terpikirkan janji cuma sekedar janji. Karena Tuhan kita itu bukan sama seperti manusia yang gampang berjanji, gampang melupakan. Banyak sekali kita punya teman, kita punya orang-orang yang mengecewakan, bahkan mungkin orang tua yang mengecewakan, ada janji yang nggak terrealisasi dan lain sebagainya. Tuhan kita jauh lebih gentleman, jauh lebih menepati janji daripada orang-orang yang pernah di sekitar kita yang pernah membuat kita kecewa. Koko percaya apapun janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, Koko berdoa itu akan dipenuhi dalam kehidupanmu di tahun-tahun yang akan datang, bahkan di bulan-bulan yang akan datang. Teruslah setia dengan janji ini, klaim janji ini terjadi dalam kehidupan saudara. Poin yang ketiga, dari satu alasan atau tujuan Yesus menampakkan diri ke para murid, kita bisa lihat di ayat yang ke-47 sampai dengan 48. Dikatakan demikian, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi tujuan Yesus kali yang ketiga adalah untuk menunjukkan atau menjadi saksi atau menjadi bukti, sehingga mereka murid-murid yang sudah melihat Yesus bangkit itu bisa berkata atau bisa mengabarkan Injil, bisa berkata kepada semua orang bahwa Tuhan yang kita sembah memang Tuhan yang hidup dan Dia bangkit, dan aku sebagai para murid melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tuhan ingatkan kembali amanat agung kepada mereka. Tuhan ingatkan kembali satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh para murid, yaitu mereka harus menjadi saksi dan mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan kabar baik ke semua orang. Saudara, kita bisa lihat dari rentetan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka 40 hari setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus ini naik ke surga. Kita bisa lihat yang pertama, tadi Tuhan mengubahkan ketakutan mereka menjadi kekuatan yang baru. Kedua, Tuhan membuktikan bahwa janji Tuhan itu bukan cuma sekedar janji, tapi akan digenapi terasa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, nggak cukup berhenti sampai di sana. Kita ini harus bisa beritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, ingatlah bahwa kita ini akan jadi orang Kristen yang berbuah waktu kita ini bisa memberitakan kabar baik ke orang lain. Waktu kita ini bisa menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Berapa banyak hari-hari ini kita cerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ke orang lain? Ataukah kebaikan yang kita terima, apakah mujizat yang kita terima, kita ini pendam dalam hati kita tanpa kita cerita ke orang lain? Saudara, hidup ini terlalu singkat. Kalau kita ini cuma sekedar menikmati kehidupan ini, kita minta berkat, Tuhan kasih berkat, setelah itu selesai sampai di sana. No. Tapi belajarlah untuk kita ini sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ke orang-orang di sekitar kita. Nah, karena beberapa hari ini Koko rintis ke kota-kota yang lain gitu. Koko banyak satu mobil dengan karyawan Koko gitu. Ya, kebanyakan dari mereka juga ada yang agamanya Kristen sama seperti kita gitu. Koko nanya sama mereka sambil jalan, apa sih yang kamu pikirin? Problem apa yang terjadi? Keluarga kamu bagaimana? Anak-anak kamu gimana? Sambil makan siang kita ngobrol. Koko nanya doa enggak gitu.
saat teduh nggak setiap hari? Ya, minggu lalu waktu Koko sharing ini ke satu orang karyawan, ya cuman ketawa gitu. Koko tanya, ke gerejanya di mana? Ya ke gereja, tapi karena pandemi nggak ke gereja. Eh, Terus saat teduh nggak? Cuman ketawa. Doa nggak? Cuman ketawa. Koko share, ayo kita ini hari ini bisa punya bisnis, kita hari ini bisa kerja, kita bisa punya pekerjaan itu karena Tuhan loh. Koko ingetin dia beberapa bulan lalu, kita ini nggak ada rencana buka di kotamu, tapi tiba-tiba kita buka lowongan dari sekian ratusan orang yang masuk. Saya ambil kamu sebagai karyawan, dan kamu tahu setelah kita jalan produk kami di kota ini, kamu bisa lihat bagaimana respon customer, bagaimana kita punya planning ke depan, bagaimana Koko akan pindah ke kota itu, bagaimana kita akan rekrut beberapa orang lagi untuk support kamu gitu. Bayangkan, pernah terpikir nggak gitu? Koko aja nggak pernah terpikir gitu loh. Kamu juga berbulan-bulan nggak ada pekerjaan, non job, tiba-tiba kita terima, tiba-tiba kamu bisa melihat. Dan kalau kota ini berkembang, kamu bisa di kota ini berkembang, otomatis kamu akan naik jadi kepala, akan punya anak buah, akan berfungsi kembali secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu kalau bukan Tuhan yang ngatur, nggak mungkin. Dari banyak orang itu kita bisa pilih kamu, itu nggak mungkin gitu loh. Itu kalau bukan karena Tuhan ya nggak bisa gitu. Betapa kita mesti bersyukur bahwa kita harus berdoa semoga perusahaan ini semakin besar sehingga jadi berkat dan dimanapun. Selesai, kalau diantar pulang ke bandara, dia bilang, thank you Pak buat pencerahannya. Ada hal tertentu di mana kita harus bisa memberitakan kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Nggak bisa kita nunggu, tunggu aku diberkati, tunggu aku sempurna, tunggu aku begini. No. Ada hal-hal kecil yang bisa kita share ke teman-teman kita. Ada hal kecil yang kita bisa sharing kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, pertolongan-pertolongan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu. Tapi Koko percaya Tuhan tuh berbuat hal yang baik dalam kehidupan kita. Hal seperti itu bisa kita sharingkan ke orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang kita temui, sahabatmu, temanmu, atau siapamu, rekan kerjamu, dan lain sebagainya. Hal yang kecil kok. Kita nggak perlu memandang, wah, kalau kita ngomong ke orang yang levelnya lebih rendah gampang, tapi kalau level lebih tinggi susah. Belum tentu juga. Koko percaya karena ini amanat agung, karena ini memang Tuhan yang perintahkan kita untuk sharing kabar baik ini. Koko percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat sehingga kita tahu kita harus bicara apa ke orang-orang di sekitar kita. Saudara, kebaikan Tuhan itu nggak cukup untuk kita kecap dalam kehidupan kita doang. Kebaikan Tuhan mestinya kita bisa share ke orang-orang di sekitar kita. Karena pengalaman spiritual yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan, mungkin itu akan sangat berguna untuk orang-orang di sekitar kita yang punya masalah yang sama dengan kita, atau punya pergumulan yang sama dengan kita. Koko percaya waktu kita bisa share tentang kebaikan Tuhan, kita bisa share tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Koko percaya itu akan memberikan dampak atau buah bagi orang lain. Hari ini mungkin kita nggak lihat buahnya itu terasa, atau kita nggak lihat apa yang sudah kita tanam itu langsung bertumbuh, langsung berkembang. Tapi Koko percaya apa yang sudah ditabur itu nggak akan pernah sia-sia kok. Waktu kita ini punya niat untuk menaburkan benih yang baik, biarkan Tuhan yang menumbuhkan benih ini menjadi buah-buah yang lebat dalam kehidupan kita. Koko ada sharing, misalkan Koko cerita sama dia, dulu kalau ngadepin masalah seperti ini, saya tuh langsung marah, saya langsung maki-maki, saya langsung mungkin bukan sampai bisuan ya, tapi kata-kata yang sangat kasar itu mungkin bisa keluar, bentak-bentak dan lain sebagainya. Sekarang kita mengalami masalah ini, orang report sesuatu yang jelek, ya saya nggak marah gitu, cuman ya mesti dibenarin dan lain sebagainya. Kok bisa seperti itu Pak? Ya kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin yang bisa rubah sifat saya. Dulu Koko sering marah kalau masalah kerjaan. Hari-hari ini hampir Koko nggak pernah marah masalah kerjaan. Itu semua karena Tuhan. Itu loh. Hal seperti itu hal yang sepele, tapi kita bisa sharing ke teman-teman kita. Kita bisa sharing dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Koko percaya Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ingetin kembali tugasnya mereka. Beritakan tentang aku. Hari ini kamu melihat aku bangkit. Beritakan ke semua orang bahwa aku bangkit. Beritakan ke semua orang bahwa ada kabar sukacita ini, kabar gembira yang tentang keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tentang kebaikan Tuhan, tentang karya penebusan dalam kehidupan kita. Kalau pada zaman itu Yesus ini menampakkan diri ke para murid, hari-hari ini pun di zaman sekarang Tuhan kita sanggup untuk menampakkan diri dalam kehidupan saudara. Apa yang hari ini saudara perlukan? Apa saudara perlu kekuatan baru?
Kalau hari ini saudara mendapatkan satu kelemahan, satu ketakutan, satu depresi, apakah kau butuh kekuatan baru? Atau yang kedua, kita ini membutuhkan kepastian tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita itu yang membutuhkan kepastian. Kepastian masa depan, kepastian punya uang, kepastian aku bisa bayar cicilan rumah, cicilan mobil, kepastian aku bisa mendapatkan kerjaan baru, kepastian aku naik gaji. Semua orang itu maunya kepastian. Tapi dunia ini memang serba tidak pasti. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan gak ada yang pasti di dunia ini. Kalau kau butuh kepastian, kalau kau butuh itu, ingat kembali janji Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin itu yang kita butuhkan hari ini. Atau yang ketiga, kita butuh kekuatan. Atau kita butuh ingatkan kembali bahwa kita mesti memberitakan Injil. Kita mesti memberitakan kabar baik. Kalau kau butuh 3 hal ini, saya berdoa biarkan Tuhan juga menampakkan diri dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa menampakkan dalam kehidupan kita hari ini. Dengan cara bagaimana? Ada banyak hal. Yang penting adalah bagaimana kita membuka hati. Yang penting adalah bagaimana kita berdoa, kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhan bisa menampakkan diri dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal. Lewat apa? Lewat baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita terima kekuatan baru. Kita terima kata-kata hikmat. Kita terima kata-kata yang menguatkan kita. Kita terima kembali janji Tuhan. Itu sama dengan sebetulnya Tuhan itu sedang berbicara dalam kehidupan kita lewat firman ini. Berapa banyak seringkali kita mendapatkan peneguhan. Berapa kali Koko sering dapat peneguhan lewat ayat yang Koko baca. Waktu Koko mau mulai usaha waterproofing, Koko dapat ayat dari firman Tuhan. Sesuatu yang gak masuk akal, tapi Tuhan menampakkan diri lewat apa? Firman Tuhan. Tuhan juga bisa menampakkan diri lewat apa? Lewat mimpi. Lewat mimpi. Ketika Koko harus pindah ke satu kota yang baru, dalam satu tidur Koko mimpi sedang pegang si Jacob naik pesawat gitu, di kursi pesawat Koko sedang pegang si Jacob naik pesawat itu. Lewat mimpi Tuhan bisa bicara, menampakkan diri dalam kehidupan kita. Atau yang ketiga, Tuhan juga bisa lakukan berbicara lewat siapa? Lewat rekaman-rekaman khotbah seperti ini. Lewat rekaman-rekaman khotbah berapa banyak Koko seringkali dikuatkan kembali dengan rekaman khotbah dari Philip Mantova, atau Koko ikuti saat teduh bersama. Itu benar-benar Tuhan berbicara, benar-benar Tuhan menginspirasi, benar-benar Tuhan memberikan satu penampakan, satu pesan, satu message lewat Philip Mantova, lewat orang lain, lewat semua video YouTube yang kita tonton. Ada banyak hal. Yang ketiga mungkin lewat kesaksian atau lewat suatu konseling, lewat satu hamba Tuhan yang bisa diberikan dalam kehidupan kita. Atau tanda-tanda yang lain yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Kalau kita peka, kalau kita buka hati, kalau kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan, Koko percaya Tuhan akan memberikan banyak sekali jawaban lewat penampakan-penampakan seperti ini. Hari-hari ini secara spiritual Koko berdoa, Tuhan juga rindu untuk menampakkan diri dalam kehidupan saudara. Tuhan kita lebih lagi rindu ingin berbicara dalam kehidupan saudara. Karena itu luangkan waktu buat kita untuk kita bersatu dulu. Luangkan waktu untuk kita hening sejenak, selah sejenak, untuk kita bisa mendengar Tuhan apa yang ingin untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini nggak bisa kita gagah-gagahan, nggak bisa kita bilang, oh aku hebat, oh aku punya IQ tinggi, oh aku punya ijazah lulusan sekolah tinggi, maka aku akan sukses dan lain sebagainya. No, itu bukan satu jaminan. Bukan satu jaminan. Sampai hari ini data ini Koko masih terus belajar. Untuk Koko ini peka dengan suara Roh Kudus. Untuk Koko ini peka untuk Tuhan apa yang mesti aku kerjakan. Tuhan kemana aku harus melangkah. Karena waktu kita berjalan melangkah sesuai dengan plan-nya Tuhan, keberhasilan itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, waktu kita melenceng dengan pemikiran kita, dengan kehebatan kita sendiri, justru itulah awal kesatuan kita. Hari-hari ini secara spiritual Koko berdoa, Tuhan yang sama juga menampakkan diri dalam kehidupan kalian. Sehingga apapun situasi yang hari-hari ini kalian alami, kalian mendapatkan kekuatan yang baru, kalian mendapatkan janji yang baru, kalian mendapatkan visi yang baru, kalian mendapatkan satu materi untuk bisa men-share kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa, dan Koko percaya Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan setiap saudara, membuat saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sama-sama kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat firman yang disampaikan pada kami malam hari ini. Aku percaya maksud dan tujuan Tuhan untuk menampakkan diri kepada para murid, untuk memberikan mereka satu kekuatan baru, untuk memberikan kepada mereka janji-janji yang baru, atau mengingatkan janji yang baru, untuk memberitakan kepada mereka sebuah visi yang baru tentang bagaimana karya penebusan, bagaimana Yesus bangkit itu boleh disebarkan kepada banyak sekali orang-orang di dunia ini. Aku juga percaya Tuhan juga punya maksud yang sama buat setiap kami.
Karena itu malam hari ini aku berdoa buat setiap kami yang menghadapi masalah, yang menghadapi keputusasaan, yang menghadapi fakta-fakta kehidupan yang mungkin membuat kita lemah. Aku berdoa Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap roh-roh ketakutan, roh-roh keputusasaan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Yesus bangkit untuk memberikan kekuatan baru buat kami semua. Yang kedua, aku percaya kami berdoa buat setiap kita yang mengalami lupa akan janji-janji Tuhan, boleh diingatkan kembali akan janji itu. Buat setiap nubuatan yang pernah terucap dalam kehidupan kami, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nubuatan itu akan terjadi. Janji itu akan diberikan dalam kehidupan kita, dan anak-anak kita, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan sangat dahsyat dan menggenapi setiap janji nubuatan yang pernah diberikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, aku berdoa ada visi baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kedahsyatan Tuhan dan mereka boleh menyaksikan kedahsyatan Tuhan ini untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Bapak, aku berdoa buat kami menjadi pribadi-pribadi yang peka, buat setiap kami membuka hati kami. Dan aku berdoa Roh Kudus bantu kami, Yesus masuk dalam kehidupan kami, Yesus tampakkan dirimu, tampakkan mujizatmu, tampakkan keberadaanmu, sehingga setiap anak-anakmu ini boleh melihat bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang dekat dengan setiap kami. Beri mereka kepekaan lewat mimpi, lewat firman Tuhan, Alkitab, lewat doa mereka, lewat rekaman YouTube dan lain sebagainya. Tuhan bisa berbicara banyak hal dalam kehidupan kami. Karena aku berdoa, Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami peka kapan ketika Yesus berbicara dalam kehidupan kami. Dan aku percaya di momen-momen antara kebangkitan Tuhan dan kenaikan Yesus ke surga, aku percaya akan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami secara spiritual. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak di tempat ini, mereka mengalami hal yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kedua tangan kita, terimalah berkat, penyertaan daripada Allah, kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, membuat apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil, sebab Allah yang dahsyat bermanunggal dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara.